Halo Sobat Rebahan dimanapun kalian semua berada, semoga sehat selalu. Di video kali ini saya akan kembali merangkum sebuah film berjudul The Rooms yang dirilis pada tahun 2019, yang akan bercerita tentang sepasang suami istri yang bucin banget dan baru saja pindah ke rumah barunya. Dan di sana ternyata mereka menemukan sebuah ruangan yang mampu mengabulkan apapun keinginan mereka. Dan pastinya film dengan genre drama misteri ini yang saya jamin pasti akan membuat kalian geleng-geleng kepala karena dengan plot twistnya yang begitu tidak terduga. Jadi, tanpa berlama-lama lagi dan terlalu banyak spoiler di awal, mari kita langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Carilah posisi rebahan yang paling nyaman menurut kalian dan tidak lupa juga gunakan handsfree agar Anda semakin fokus. Dan selamat menonton. Yes, it's in the middle of nowhere, yeah. Cerita akan dimulai saat sepasang suami istri yang bernama Kate dan Matt yang baru saja pindah di tempat kediaman baru mereka di suatu tempat yang sangat terpencil. Dan alasan kepindahan mereka ke sini adalah untuk menemukannya ketenangan dan kebahagiaan baru. Ya, kayak pengen cari suasana baru gitulah sob. Pada awalnya, semua seperti biasa saja dan tampak normal. Mereka masih saling merapikan rumah bersama dan menyiapkan ruangan kerja mereka secara masing-masing. Di mana mereka berdua ini adalah sama-sama memiliki pekerjaan di bidang seniman sob, yaitu Katie yang seorang penulis dan Matt adalah seorang pelukis. Kebahagiaan mereka begitu tersirat di wajah mereka karena merasakan kenyamanan di rumah baru ini, hingga saat mereka menemukan sesuatu yang aneh, di mana ia menemukan sebuah pintu dengan memiliki kunci tidak seperti biasanya. Matt yang merasa penasaran mencoba mencari kunci pintu itu dan berhasil menemukannya. Yang lalu ia langsung membuka pintu itu dengan istrinya. Namun sempat terjadi keanehan karena lampu di rumah mereka tiba-tiba berkedip dan menganggap jika ada terjadinya konslet, yang membuat Matt memanggil seorang tukang listrik. Keesokan harinya, saat kang listrik sudah datang, si mamang ini menjadi sangat ruas saat melihat benda dengan rangkaian listrik yang cukup amat rumit ini yang nampak begitu sangat tua. Dan dia tidak bisa mengetahui cara kerja dari benda ini, yang lalu memutuskan untuk keluar karena dia tidak bisa menangani benda seperti ini. Can you do anything about it? Saat hendak pergi, si mamang sempat bertanya kepada Matt, apa alasan dia mau pindah ke rumah ini? Karena ternyata rumah ini dulunya adalah bekas pembunuhan. Dan Matt begitu menjadi sangat terkejut saat mengetahuinya. Shit, nobody told you? Lalu Matt yang mulai kepo mencoba untuk searching tentang histori rumah ini, yang ternyata fakta mengatakan jika memang rumah ini dulunya adalah bekas tempat terjadinya pembunuhan, yang korbannya adalah sepasang suami istri. Dan kini pelaku yang tidak diketahui identitasnya itu masih hidup dan menjadi tahanan di rumah sakit jiwa. Matt yang baru sadar jika rumah ini bekas tempat pembunuhan, dia pun langsung menyesal karena telah membeli rumah ini. Namun karena Matt sudah tidak memiliki tabungan lagi dan kemungkinan untuk menjual rumah ini akan lama, maka Matt merasa frustasi dan menghabiskan waktunya di dalam ruangan ini sambil meminum ciu. Dan tiba-tiba keajaiban terjadi. Matt begitu terkejut karena melihat ada botol ciu baru yang tersedia di depannya. Dan karena begitu kagum dengan apa yang ia lihat, di mana ia langsung meminta segala sesuatunya dan semua itu terkabulkan. Sampai-sampai ia melupakan dengan apa yang dulu pernah terjadi pada rumah ini. Katie yang melihat hal ini juga ikut menjadi terheran-heran. I want $1,000. How did it get here? Merasa segala keinginan mereka terpenuhi, maka mereka memanfaatkan keadaan ini dengan meminta apa saja yang mereka inginkan, dan juga mengisi waktu mereka dengan bersenang-senang. That's my girl. Hingga mereka merasa bosan dengan keadaan ini semua karena masih merasa ada yang kurang, yaitu mereka yang masih belum memiliki anak. Jadi saya sedikit jelasin di sini sob, kalau Matt dan Katie ini sedang mencoba untuk memiliki anak yang ketiga kalinya, dikarenakan kedua anak mereka sebelumnya telah meninggal yang tidak dijelaskan apa penyebabnya di dalam film ini. Tapi satu hal yang pasti, inilah yang juga menjadi alasan kenapa mereka pindah ke tempat jauh seperti ini. Namun Katie yang masih merasa trauma masih belum siap jika dia harus mengandung lagi, hingga terbesit di pikiran Katie jika ia menginginkan bayi tanpa harus mengandung. I'm going for a ride. Kemudian Matt yang baru pulang menjadi begitu kesal dengan permintaan Katie karena bukan ini keinginannya, dan ia menganggap jika Katie meminta anak dengan cara seperti ini adalah salah. Lalu Matt meminta kepada Katie untuk mengembalikan anak itu ke ruangan tersebut, namun mereka menjadi tidak tega untuk melakukannya dan lebih memilih untuk membesarkan anak ini.
Hingga Matt kembali teringat dengan sosok orang yang melakukan pembunuhan di rumah ini, dan dia memutuskan untuk pergi menemui orang bernama John, ini orangnya, dengan berbekalkan sejumlah uang yang dia ambil dari hasil pesugihannya. John Doe? Setelah menemui John, Matt menanyakan alasan kenapa dia membunuh orang yang ada di rumah ini, dan John hanya menjawab jika itu hanyalah satu-satunya cara agar ia bisa selamat. Yang ternyata John juga merupakan ciptaan dari ruangan tersebut, sama seperti bayi yang diminta oleh Katie. Lalu John juga menyarankan jika sebaiknya dia segera pergi meninggalkan rumah itu sebelum terlambat, karena ruangan itu akan kembali merenggut nyawa mereka sebagai imbalannya. Get out of the house and do that now. Saat perjalanan pulang, Matt memikirkan perkataan John, tapi saat ia akan membayar biaya isi bensin, ternyata uang yang ia bawa tidak ada di sakunya sama sekali. Dan disinilah baru Matt menyadari jika ada yang tidak beres dengan permintaan mereka selama ini, yaitu jika segala permintaan yang mereka dapatkan akan mengalami perubahan waktu sehingga membuat mereka menua atau membusuk hingga menjadi abu jika dibawa keluar dari rumah ini. Dan itu juga terjadi kepada bayi mereka yang saat Katie membawa bayi ini keluar untuk mencari udara segar, tiba-tiba Katie terkejut saat melihat perubahan yang terjadi pada bayinya, di mana bayinya itu kini telah berubah menjadi seorang bocah. Katie yang sudah terlanjur sayang dan menganggapnya sebagai anak sendiri, kini telah memberinya nama yaitu Shine. Dan dia akhirnya memutuskan untuk melarang Shine agar keluar dari rumah ini lagi untuk menghindari kejadian ini terulang kembali, yang dapat membuat Shine kehilangan nyawanya. Sementara itu, Matt yang berbeda pendapat dengan Katie menganggap jika Shine ini bukanlah anak mereka dan merasa jika itu semua hanyalah ilusi, di mana Matt sadar jika kematian yang terjadi pada keluarga sebelumnya di rumah ini juga akan menimpa kepadanya. Karena Katie sudah begitu sayang terhadap Shine, dia pun menutup segala pintu dan jendela di rumah ini dan mengatakan kepada Shine jika ia tidak boleh keluar dari rumah ini, dengan menakutinya jika di luar sana sangatlah berbahaya, yang membuat Shine pun enggan untuk keluar dari rumah tersebut. Hingga di suatu malam, Shine yang telah merasa bosan karena tidak bisa pergi keluar, kemudian mencoba untuk mencari cara agar dirinya bisa merasakan bermain seperti di luar rumah, di mana ia mengetahui jika tentang adanya ruangan tersebut dan mulai mempelajarinya. Keesokan paginya, mereka dibuat begitu sangat amat ruas saat melihat apa yang telah dilakukan oleh Shine. Dan Matt menjadi begitu marah karena melihat perbuatan Shine ini dan langsung menyeretnya, yang lagi-lagi membuat Katie dan Matt kembali berdebat atas perlakuan kasarnya. Matt yang merasa jika ada yang salah dengan anak ini dan menganggap jika Shine adalah anak yang berbahaya. Sampai kemudian perdebatan mereka terhenti karena secara mengejutkan John menelpon ke rumah Matt untuk menanyakan bagaimana keadaan mereka sekarang. Karena John telah merasa terkoneksi dengan alat itu dan telah mengetahui jika mereka telah meminta seorang anak kepada ruangan tersebut. Dan di sini John juga mengatakan kalau dia sudah mengetahui jika hal ini akan segera terjadi. Di mana lagi-lagi John memberi saran jika Shine ingin agar tetap bisa hidup walaupun keluar dari rumah itu, maka dengan syarat orang yang meminta kehadiran anak itu harus mati sebagai gantinya. Yang berarti Katie harus mengorbankan nyawanya agar Shine tetap bisa hidup normal, karena Katie lah orang yang memintanya. Katie yang menguping pembicaraan ini melalui telepon lainnya menjadi sangat amat syok saat mengetahuinya. Answer this. What did it take for man to be free? Katie yang merasa frustasi karena mengetahui fakta barusan hampir berniat melakukan bunuh diri agar ia bisa membuat Shine bisa hidup bebas, namun ia kembali mengurungkan niatnya karena belum siap untuk melakukannya. Yang akhirnya ia memutuskan kembali pulang untuk menemui Matt, di mana saat Katie dan Matt bertemu mereka malah melakukan pengecoran. Kejadian ini disaksikan langsung oleh Shine yang entah apa yang ada di pikirannya hingga Shine secara diam-diam mencuri kunci pintu depan dan dengan sengaja keluar rumah agar tubuhnya bisa berubah menjadi dewasa.
Shane yang telah berwujud dewasa mulai menunjukkan sifat jahatnya dan ingin berniat untuk membunuh Matt. Karena dia merasa begitu cemburu saat melihat kedekatan antara Katie dan Matt. Dan ini belum ada apa-apanya dengan kejadian yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian Matt yang merasa ada kesempatan langsung mencoba untuk merebut senjata itu dari Shane. Namun secara tidak sengaja Katie yang tersenggol membuat kepalanya harus terbentur dan membuat dirinya pingsan. Saat Katie tersadar, dia langsung menanyakan di mana Shane berada. Lalu Matt pun menjawab jika Shane telah tewas karena baku hantam tersebut yang mengakibatkan dia harus terkena luka tembakan. Lalu Matt pun membawa mayatnya keluar rumah agar tubuh Shane bisa berubah menjadi abu. Akhirnya Katie memutuskan untuk mengajak angkat kaki dari rumah ini karena dia sudah merasa tidak nyaman dengan apa yang barusan terjadi. Namun Matt menolak sebab mereka sudah tidak memiliki uang dan harus tinggal di mana jika mereka akan keluar dari rumah ini. Where can we go? Kemudian Matt yang sangean berniat untuk melakukan pengecoran kembali, di mana di sini Katie menjadi tersadar jika ada yang salah dengan Matt. Yang ternyata jika itu adalah Shane yang merubah dirinya menjadi menyerupai Matt. Katie yang berlari ketakutan mencoba untuk bersembunyi dari Shane. Namun dia berhasil menemukan Katie dan kemudian memaksanya untuk melakukan pengecoran. Edan nih bocah, udah dibesarin dianggap anak sendiri malah jadi sange coba ke ibu angkatnya. Anak biadab memang. Di sisi lain, Matt yang asli kini telah tersadar, langsung mencoba untuk mencari keberadaan Katie, di mana ia tidak menemukannya dimanapun, dan Matt langsung mengarah kepada ruangan tersebut. Namun ruangan itu terkunci sehingga membuat Matt harus membuat jalan lain agar tetap bisa masuk ke dalam ruangan tersebut. Setelah berhasil masuk, Matt langsung berlari sekencang mungkin dengan mengikuti jejak kaki yang ada di tempat ini, di mana ini mengarahkannya ke rumah yang sama persis seperti rumah mereka. Matt yang merasa ada yang tidak beres langsung menerobos masuk ke dalam rumah itu dan mencari keberadaan Katie. Lalu Shane yang mengetahui kedatangan Matt langsung beranjak pergi keluar dan berniat ingin menghabisi Matt. Lalu Katie dibuat menjadi dilema karena tiba-tiba keduanya muncul di hadapan Katie sampai Katie tidak bisa membedakan mereka. Namun saat Matt mengucapkan suatu kalimat, barulah Katie tahu siapa Matt yang asli. Mereka yang mencoba untuk keluar dari tempat ini malah dipermainkan oleh Shane sehingga membuat Matt dan Katie selalu berputar-putar di dalam rumah ini. Dan saat mereka berhasil menemukan pintu keluarnya, Shane justru menikam Matt hingga tewas. Yang ternyata lagi-lagi ini hanyalah ilusi yang dibuat oleh Matt agar mereka bisa kabur dari tempat ini. Shane yang masih mengejar mereka masih tetap pada pendiriannya untuk bisa membunuh Matt. Dan Matt dengan sengaja malah memancing Shane agar Matt bisa membawanya keluar dari rumah itu. Dan Katie pun langsung menutup pintu itu agar Shane tidak dapat masuk ke dalam. Yang dimana hal ini seketika membuat tubuh Shane langsung menua dan berubah menjadi abu. Setelah 1 bulan kemudian pasca kejadian tersebut, kini Katie dan Matt tinggal di suatu motel dan ternyata kini Katie telah mengandung anak dari Shane. Tamat ending yang udahlah sob. Jadi gimana sob menurut kalian untuk rangkuman alur cerita film kali ini? Karena kalau menurut saya film ini memang benar-benar di luar dugaan sekali. Tetapi juga masih banyak kekurangannya di dalam film ini. Karena di dalam film tidak dijelaskan kalau benda itu sebenarnya dari mana coba. Apakah itu milik alien yang akan menginvasi bumi? Dan saya juga tidak menyangka saat Shane akan bertindak senekat itu hanya untuk bisa melakukan pengecoran kepada Katie. Dan ini juga mungkin yang menjadi penjelasan kenapa Shane sangat ingin sekali membunuh Matt. Sebab Shane yang merasa begitu cemburu saat melihat kedekatan antara Katie dan Matt. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like. Dan saya ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian yang menonton video ini hingga akhir. Serta tidak lupa saya ucapkan juga agar kalian selalu diberi kesehatan dan keberkahan. See you in the next video.